Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Jumpa lagi dengan saya, Lur, Pak Wingko Channel. Semoga dulur semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, yang sakit segera disembuhkan, yang punya hutang segera dilunaskan. Nah, gitu ya, Lur, ya, doanya. Termasuk saya, Lur. Ini, Lur, tema kali ini kita akan bahas tentang pertanian hortikultura budidaya tomat. Kayak gitu, Lur. Kita akan kupas tuntas tentang tanaman tomat, dari biaya tanam per batang sampai panen, Lur, ya. Itu hasilnya berapa, ntar kita kupas tuntas. Jangan di skip. Yang belum like, dikasih like dulu, di subscribe juga, dan komen-komen di bawah, Lur, ya. Ntar kalau mau nanya-nanya apa, saya balas. Gini, Lur, kita mau bahas tentang tanaman tomat. Nah, kita mau bahas dari biayanya tanam sampai panen. Nah, ini kita bahas biaya tanam dulu, Lur. Modal yang dibutuhkan untuk satu batang tanaman tomat ini, menurut analisa saya, ya, sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya kerjakan, itu menghabiskan sekitar Rp3.000, Lur. Itu semi kita kerjakan sendiri sama kita kerjakan ke orang lain lah. Itu meliputi dari bibit, pembelian bibit, pemupukan, penanaman, terus kita beli acer, tali. Nah, itu biayanya sekitar Rp3.000 per satu tanaman. Itu termasuk udah pupuk pestisida, ya, pestisida, fungisida. Itu udah termasuk, itu semi, ya, Lur. Kita kerjakan sendiri. Mungkin yang berat-berat nyangkulnya atau apa itu dipocok nolak, kadang kan dowegah istilahnya, macul. Nek ngerawat kan yo kita rawat sendiri, ya, gitu. Nah, ini yang kedua, Lur. Untuk lamanya tanaman tomat ini, dari tanam sampai panen, itu sekitar memerlukan waktu 3,5 bulan. Kita tanam sampai panen perdana, ya, sampai panen pertama itu biasanya umur 55 hari itu udah mulai merah, Lur. Jadi di umur 60 hari itu udah bisa kita panen perdana. Nah, kita bahasnya dari satu batang aja, Lur, nggak usah banyak-banyak, ya. Kalau nanamnya ntar terserah, mau nanam 100 batang, 500 batang, 1000 batang, dan seterusnya itu ntar terserah, menyesuaikan modal. Soalnya modalnya termasuk lumayan gede, jadi ngerawatnya juga harus bener-bener. Dari mulai pemupukan, olah lahan, sampai penyemprotan pestisida maupun fungisida, itu kita harus benar-benar terjadwal, terkondisikan lah, harus sesuai SOP-nya. Pama mupuk, ya, per 1 minggu itu harus rutin, Lur, enggak boleh sailingi. Terus yang kedua, modalnya juga harus benar-benar kita siapkan. Nah, ini untuk satu tanaman, Lur, itu kita memerlukan sampai ya tadi, sampai panen perdana itu 2 bulan, Lur. 2 bulan itu udah panen, dengan menghabiskan biaya Rp3.000. Nah, ini yang kita mau bahas, ini hasilnya, Lur. Per satu batang tanaman itu dapatnya berapa kilo, kayak gitu. Ntar juga harganya kita bahas. Terus cara mengendalikan harga ntar di video terakhir mungkin saya tak bahas sekalian, Lur. Ini makanya yang nonton tolong jangan di skip biar nggak gagal paham, ya. Ini soalnya bukan sekedar pertanian biasa ini.
untuk hasilnya ini sesuai yang saya alami, saya tanam. Misalnya saya udah lebih dari 5 kali tanam, dan dari hitungan ini ndak jauh meleset lor. Satu batang tomat itu terdiri dari, biasanya menghasilkan lah, bukan terdiri dari, menghasilkan sekitar 12 tandan. Itu minimal tuh sebenarnya. Kalau kita pemupukannya bagus, itu sebenarnya bisa sampai 15-16 tandan bisa loh. Cuma yang paling atas itu biasanya kecil. Kalau yang standar itu ya 10-12 tandan lah. Nah, pertandannya itu isinya mulai 4, biasanya ada yang 4 atau 5, 6, 7, paling banyak 8 biasanya. Kebanyakan ini yang saya tanam nih biasanya jenis serpo lor, tomat serpo. Kalau yang tomat lain itu biasanya ada yang nyampe 10. Cuma kita bahas yang biasa saya tanam aja, yang sesuai pengalaman saya, sesuai data saya. Jadi ini ndak ngawur ya datanya, ndak mengada-ada. Ini benar-benar yang terjadi kayak gitu. Itu kita hitung anu aja lor, 5 butir lah per tandan. Nah, kita kalikan 12 tandan, itu ada 60 berarti ya, 60 biji. Nah, sedangkan berat dari tanaman tomat jenis serpo ini itu biasanya 700 gram sampai 900. Kalau yang ujung yang kecil itu kan tidak kita hitung loh, untuk bonusnya. Nah, itu berarti kalau 60 tadi ya. Kalau untuk per 1 kilo itu sekitar, berarti kalau 700 gram itu sekitar 3 kilo 15 biji ya, 15 biji per kilo sampai ya mungkin 16 atau 17 itulah kurang lebihnya, tergantung perawatan sih sebenarnya besar kecilnya. Nah berarti dapat 3 kilo lor, satu tanaman itu 3 kilo. Nah ini apa namanya, untuk harga sekarang ini lagi bagus lor, per tanggal 13 ya, 13 apa 14 sekarang, 14 ya, 14 Januari ini di pasar kemarin kita cek juga, itu harga sekitar ecer itu 12.000 lor per kilo ya. Mungkin kalau belinya banyak mungkin bisa kurang lah. Nah itu biasanya lor, kalau di harga petani ya itu, kalau harga di pasar 12.000 itu minimal masih separuhnya lor, 6.000, 7.000 atau mungkin 8.000. Itu kalau diambil oleh pengepul itu sekitar segitu lor. Biasanya separuh tuh yang di pasar itu nggak nanam tapi untungnya oke gue. Segitu lor. Cuma ya biarinlah, itu emang sangat membantu kita juga untuk tengkulak ini. Soalnya kalau kita punya banyak barang juga bingung mau jual kalau kita jual sendiri. Kalau mungkin 100, 200 sampai 500 tanaman mungkin bisalah kita ecer sendiri. Cuma kalau banyak kan kita tetap harus kerja sama tengkulak ini, pengepul itu. Nah ini kita bahas ke tema lagi lor ya. Per satu batang tadi kan analisa kan 3 kilo ya. Itu kita hitung 45 biji aja lah, itu 3 kilo. Dengan harga kita ambil yang terendah aja, Rp6.000 kalau untuk per hari ini ya. Itu 6.000 ya, 6 kali 3 18. Sedangkan biaya tanam kita itu tadi di Rp3.000, itu tinggal kurangin aja. Oh gini lor, kayaknya kebanyakan kalau di 3 kilo dengan harga 6.000 ini terlalu senang tar petaninya. Kita bikin di 2 kilo aja lah untuk antisipasi ini ya. Itu wis pokoknya fakta itu kalau 2 kilo. Yang penting dirawat ya. Kalau tanam terus dibiarin
nggak dirawat itu ya bisa ndak keluar buah lor, rubuh malah kan gitu. Nah, kita bahasnya diambil di yang terendah aja, yang pahitnya aja, itu di 2 kilo dengan harga nggak usah 6.000 lor, harganya 5.000 aja. Nah, berarti kan per batang ini kalau menghasilkan 2 kilo itu kan dapat 10.000 ya. Nah, ini dapat 10.000, ini udah tak hitung yang paling rendah lor ini. Yang penting kita rawat, itu kita hitung 10.000, kita kurangin modal kita itu 3.000 lor per satu tanaman. Jadi 10.000 dikurangi 3.000 itu kita masih profit di 7.000 ya. Nah, itu per tanaman, per satu tanaman. Nah, itu profitnya lumayan banyak itu lor, 2 kali lipat kan. Modal 3.000 dapat 7.000. Itu tak hitung terendahnya ya, harga terendahnya tadi ya. Hasilnya juga hasil terendah. Itu masih di profit di 7.000. Itu kalau kita nanam satu tanaman tuh hasilnya 7.000 lor. Sedangkan kalau kita nanam mungkin 10 tanaman, 100 tanaman tuh kan tinggal kita kalikan lah, menyesuaikan lahan dan modal kita kan itu. Nah, itu saran saya gini loh, untuk pertama kali tanam yang pengen terutama para anak-anak muda atau orang-orang dewasa lah, atau para petani lain yang belum tahu kalau tanam tomat tuh hasilnya kayak apa sih, berapa sih. Nah, itu kayak gini loh, di channel ini kita kupas tuntas lor, gitu ya, kita kupas tuntas sampai ntar caranya kita dapat mengendalikan harga di pasar tuh gimana, ntar kita kupas. Ini setelah ini lor, ntar ini tak tuntasin dulu. Nah, sedangkan kalau kita tanam misalkan 1.000 batang lah, 1.000 batang dengan profit Rp7.000 per batang, kita dapat sekitar tuh berapa ya, 7 jutaan ya, sekitar segitu dalam waktu, kalau dari tanam sampai panen terakhir kan 3,5 bulan lor. Itu hasilnya segitu lor, itu dengan 1.000 tanaman. Padahal tanaman tomat ini kalau saya sendiri ya, yang nanam tuh kan per lubang tuh kan 2 lor, sangat irit lahan dia lor. Lahan di sekitar 500 meter persegi, kalau kita tanamnya tomat aja ya, nggak tumpang sari, itu bisa muat 2.000 batang. Itu 500 meter persegi. Itu ntar tak bikinin konten inilah, jarak tanam atau apanya, tak bikinin konten, tak tunjukin jarak berapa kok sampai muat segitu. Soalnya di video-video saya yang sebelumnya itu udah ada lor. Tapi itu tumpang sari, bukan khusus tomat ya. Ntar kalau saya pas nanam yang khusus tomat tak bikinin lor. Kayak gitu lor. Ini kita tak ngopi dulu lor, meniren cangkepku. Ngopi dulu ya rokokan. Seger lor. Ini sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Ini ya data ini kita peroleh dari ini lor. Nggak ngawur lor, dari pengalaman pribadi saya, terus sama saya analisa. Saya lihat perkembangannya dari tanam sampai panen yang saya tanam sebelum ini tuh sudah saya analisa semua. Ini saya bagikan ke pemirsa channel YouTube saya yang Pak Wingko Channel ini. Tolong yang belum subscribe, like, komen ya. Ini jangan di skip dulu, nih kita ntar mungkin masih beberapa menit lagi tak jelasin tentang juga cara mengendalikan harga di pasar. Nah, yang untuk tadi lor, yang tema tadi dari 1.000 batang aja ya, itu bisa menghasilkan selama kurang lebih 3,5 bulan 7 juta lor. Itu profitnya ya, kalau harga jualnya tadi kan 10 juta ya, kayak gitu. Itu mungkin bisa dikalikan sendiri, disesuaikan dengan budget masing-masing sama lahan ya, kayak gitu ya. Ini untuk yang kedua. Nah, ini cara mengendalikannya di pasar lor. Sebenarnya bukan cara mengendalikan sih, ini lebih ke gini, kita akalin sendirilah. Kita itu ya perlu lahan yang mungkin lebih luas ya,
Ya upama untuk 3.000 batang kita berarti memerlukan lahan sekitar 1.500 meter persegi. Nah, itu caranya gini lor, kita tanamnya bertahap lor, per 1.000 aja, per 1.000. Upama punya 1.500 meter lahan ya, itu kita bagi 3 lor. Mungkin tanamnya itu per 20 hari atau per 1 bulan bisa. Nah ini tanam lahan yang kita bagi 3 tadi kan lahan 1, lahan 2, lahan 3 kayak gitu ya. Untuk yang lahan pertama kita tanam sampai selesai, mungkin sampai pemupukan pasang acir sampai selesai, sampai pengikatan ya umur 1 bulan itu kan. Nah itu kita tanam lagi lor, kita siapin lahan lagi, kita tanam lagi 1.000 lagi, 1.000 batang lagi. Ini anggap aja jaraknya 1 bulan ya. Nah terus sudah nyampe bulan ketiga, kita tanam lagi. Tanam yang lahan paling terakhir tadi ya, lahan 3. Itu kita tanam lagi. Nah, kita baru tanam yang ketiga, ini yang tanaman pertama kita, itu udah panen loh. Soalnya kalau tomat kan umur 2 bulan panen ya. Umur 2 bulan itu panen. Kurang lebih pokoknya 55 hari sampai 2 bulan ya. Mungkin kalau ada jenis lain yang 70 hari baru panen ada, tergantung jenis mereknya ya. Nah itu maksud saya gini, mengendalikan harga itu bukannya kita yang nentuin harga, bukan. Itu gini maksudnya, kita tiap hari bisa panen tomat. Nah, gimana caranya tiap hari itu terus, itu asal kita tanamnya terus ya terus. Apa namanya, kalau tomat kan bisa ditanam di musim panas, musim hujan kan bisa. Cuma mungkin pengendalian hamanya aja yang beda. Kalau di musim panas lebih gampang kan tentunya. Kalau di musim hujan tentunya lebih sulit soalnya banyak hama. Nah, maksud saya itu tadi, kita bisa jual tiap hari. Jadi kena harga berapapun itu kita punya barang. Maksudnya gitu loh, mengendalikan harganya gitu. Di harga 5.000 kita punya barang, di harga 3.000 mungkin kita punya barang, di harga 10.000 kita bisa jual, tetap kita panen itu tiap hari, tetap panen kalau tanamnya bertahap tadi. Jangan kalau nanam itu sekali tanam gagal kita terus putus asa, enggak bisa kayak gitu. Iya, enggak balik ntar modalnya. Nah, maksud saya itu mengendalikan harga pasar kayak gitu loh. Jadi kita tanamnya bertahap. Soalnya lor, di tahun 2024 kemarin tuh tomat tertinggi harga itu 28.000. Bayangin itu kalau punya ribuan tanaman tuh untungnya berapa. Padahal kalau biaya tanam itu udah standar kayak gitu. Enggak bisa terus cuma 1.000 perak, enggak bisa terus satu batang di musim 10.000 itu enggak bisa, dia tetap standar di segitu tadi. Mungkin kalau full dikulikan di pocokno kabeh itu ya mungkin sekitar 4.000-an lah. Cuma enggak ada segitu. Apalagi kalau tanamnya dua-dua itu kan lebih irit loh. Ya kalau patokan saya sih Rp3.000 itu tadi. Itu semi kita kerjakan sendiri. Makanya di bisnis pertanian ini nih sebenarnya bisnis nih. Jangan disepelekan orang tani. Kalau menurut saya, kalau partai besar ya itu ya kita otak-atik sendirilah, kita kalkulasi. Kalau kita sudah memulai ya, kalau cuma nonton ini nggak mulai ya mungkin dikira bohong saya. Harus kita mulailah mungkin dari 100 batang atau 50 batang ya minimal, bisa buat konsumsi sendiri di rumah kayak gitu. Soalnya ya kalau menurut saya itu ini bisnis, project lah istilahnya, project yang menjanjikan. Soalnya kita mau tanam berapapun aja itu bisa, kita bisa menyesuaikan umpama dari sedikit kan kita ecer, terus umpama banyak kan mungkin pengepul lah, dari kita cari pengepul. Nah, kalau kok sudah punya pasar, udah punya pengepul, nah kita tanamnya yang lebih banyak lagi kayak gitu. Sebenarnya bisa buat bisnis ini. Enggak kok tani itu enggak. Tani berdasi bisa ini.
Jadi kalau kita punya modal, kita nggak perlu beli lah kalau lahan ini. Mungkin sewa atau apa kan bisa. Kalau lahan dikit tuh sewanya juga nggak begitu mahal. Yes, kayak gitu dulur. Kita akhiri dulu. Semoga dulur semua bisa meniru saya, tanam tomat dari mulai sedikit dulu lah. Saya sarankan ntar kalau ada yang tidak jelas, pemirsa semua bisa komen di bawah ya, ntar saya balas. Oke, gitu dulu, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lur.